Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Fikransyah. Yang terhormat, selagi Bapak dosen pengampu, Bapak Farhan, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik dan rahmatnya, sehingga kita sampai detik ini masih diberi kesehatan. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kelak kita diakui umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, kita akan mengangkat tema moderasi beragama. Moderasi beragama adalah konsep yang semakin penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan beragama suku, budaya, dan agama. Konsep ini mendorong pemahaman dan pengalaman agama yang seimbang. Moderasi beragama, tujuannya, dan nilai-nilai, serta bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih moderasi beragama? Moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, seimbang, dan toleran. Ini berarti seseorang tidak akan meyakini kebenaran agamanya sendiri secara absolut, tetapi juga menghormati dan menghargai keyakinan agama lain. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya memahami ajaran agama secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya fokus pada aspek tertentu saja. Adapun itu, tujuan moderasi beragama adalah moderasi untuk mencapai kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan damai. Moderasi beragama bertujuan untuk mencegah munculnya sikap ekstrim dan radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam kerukunan antar umat dan beragama. Tujuan lainnya adalah untuk membangun masyarakat yang adil, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun itu, nilai-nilai moderasi beragama, ada beberapa hal penting yang terkandung dalam moderasi beragama, yaitu toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan agama. Yang kedua, menjalankan ajaran agama secara seimbang, tidak berlebihan atau mengabaikan aspek penting lainnya. Keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang agama, suku, atau latar belakangnya. Dialog, yaitu membuka diri untuk berdialog dan berdiskusi dengan pemeluk agama lain untuk memahami dan menghargai perbedaannya. Kerjasama, begitupun juga kerjasama dengan memeluk agama lain membangun kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah beberapa cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada menghormati perbedaan, menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Berdialog dan berdiskusi dengan pemeluk agama lain tentang isu-isu agama dan sosial dapat membantu dan membangun pemahaman dan toleransi. Berdialog dan menghindari sikap ekstrim. Hindari sikap ekstrim dan radikalisme yang dapat mengancam kerukunan dan keamanan. Membangun kerjasama antar umat beragama. Bekerja sama dengan pemeluk agama lain dapat menjadi kemanusiaan, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Moderasi beragama
merupakan konsep penting untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan damai di Indonesia. Dengan memahami pengertian dan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan cara mengaplikasikannya, moderasi beragama kita dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, berakhlak mulia, dan sejahtera. Moderasi beragama adalah sebuah proses yang berkelanjutan, perlu upaya bersama dari pihak termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk mempromosikan dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah mendorong moderasi beragama di Indonesia. Nah, teman-temanku sekalian, bagaimana sih peran pemerintah dalam mendorong moderasi beragama di Indonesia? Ada beberapa sumber yang ada di dalam pemerintah Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendorong moderasi beragama, yang merupakan upaya untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan damai. Ada beberapa peran utama dalam pemerintah, yaitu yang pertama ada sosialisasi dan edukasi. Pemerintah berperan aktif dalam mensosialisasikan konsep moderasi beragama kepada masyarakat, baik melalui program-program edukasi formal maupun non-formal. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan, dan penyebaran materi edukasi. Pemerintah juga perlu mendorong pendidikan agama yang moderat dan toleran di lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kurikulum pendidikan agama perlu diperbarui untuk memasukkan nilai-nilai moderasi beragama dan menghargai keragamannya. Yang kedua, ada pembentukan kebijakan dan regulasi. Pemerintah peran penting dalam membentuk kebijakan regulasi yang mendukung moderasi beragama. Contohnya, Perpres tentang penguatan moderasi beragama yang disahkan pada tahun 2022 bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama dan mencegah radikalisme. Kebijakan dan regulasi ini harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menjalankan agamanya tanpa diskriminasi. Yang ketiga, penguatan lembaga agama. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan pembinaan kepada lembaga-lembaga keagamaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, dan organisasi kemasyarakatan beragama. FKUB memiliki peran penting dalam membangun dialog dan kerjasama antar umat agama serta mencegah konflik. Yang keempat, peran media dan teknologi informasi. Pemerintah perlu mendorong media massa dan teknologi informasi untuk berperan aktif dalam mempromosikan moderasi beragama. Media harus menyajikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu-isu keagamaan, serta menghindari pemberitaan provokatif dan memicu konflik. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama dan membangun dialog antar umat beragama. Yang kelima, peningkatan kerjasama antar lembaga. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga seperti lembaga pendidikan, organisasi, masyarakat, dan tokoh agama dalam mendorong moderasi beragama. Kerjasama ini penting untuk membangun sinergi dan efektivitas dalam program-program moderasi beragama. Pemerintah perlu memiliki sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik yang bernuansa agama. Setelah terdeteksi, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pencegahan konflik secara proaktif seperti dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap tindakan intoleransi, radikalisme, dan kekerasan yang latar belakang agama. Penegakan hukum yang adil dan konsisten
dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Kesimpulan dari tema yang saya angkat adalah peran pemerintah dalam mendorong moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan damai di Indonesia. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan efektivitas program-program moderasi beragama serta membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri sendiri dan teman-temanku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.